Berlatar di Virginia di tahun 1980, di mana kita akan melihat dua pelajar bernama Maren dan Sherry yang sedang belajar bermain piano. Di sana Sherry berkata kalau orang tuanya akan keluar kota. Ia pun mengajak Maren menginap karena di sana sudah ada dua teman lain menunggunya. Maren berkata ayahnya tak akan mengizinkannya karena ayahnya memiliki aturan ketat di rumah. Namun Sherry berkata kalau Maren bisa menyelinap saat ayahnya tidur. Jackie, you're sleeping over. Come too. No, my dad won't let me. So sneak out. After. Setelah pulang sekolah, kita pun diperlihatkan kalau Maren hidup tanpa kasih sayang seorang ibu sejak ia dilahirkan. Beruntung, ia masih punya seorang ayah yang bernama Frank yang merawatnya. Malam itu, saat ayahnya sudah tidur, Maren menyelinap dari jendela kamar. Ia pun tak menghiraukan aturan ayahnya dan menuju ke rumah Sherry. Setibanya di tempat Sherry, nampak Maren begitu happy. Mereka bercanda layaknya remaja pada umumnya. Namun saat melihat cantiknya kuku Sherry, entah kenapa tiba-tiba saja Maren menggigit putus satu jari tangan Sherry. Menyadari hal tersebut, Sherry pun berlari pulang mencari ayahnya. Sontak Frank kaget melihat mulut putrinya yang berlumuran darah. Sadar polisi akan datang, Frank pun meminta Maren berkemas dan pergi dari kota tersebut. Keesokan harinya di kota yang berbeda, Maren terbangun dan mendapati ayahnya tak ada di tempat. Ia hanya melihat sebuah dokumen dan kaset di atas meja. Disitulah Maren kemudian mendengarkan rekaman suara si ayah, di mana Frank mengatakan kalau mereka tak akan pernah bertemu lagi. Maren diminta mencari ibunya karena kondisi Maren saat ini adalah warisan dari sang ibu. Tentu saja Maren merasa sangat sedih mendengar apa yang ayahnya ucapkan. Setelah menenangkan kondisinya, Maren pun melihat dokumen yang ternyata adalah akte kelahirannya. Dari situ ia pun melihat kalau ibunya bernama Janelle McKern dan berasal dari Minnesota. Dengan berbekal uang yang ditinggalkan ayahnya, Maren pun mencari agen perjalanan. Namun karena uangnya tak cukup, Maren pun terpaksa menempuh setengah perjalanan saja. Itu berarti Maren harus mencari uang tambahan untuk sampai ke kota ibunya. Birth certificate. 50. Di dalam bus, Maren kembali mendengar rekaman si ayah, di mana Frank bercerita ketika Maren ditinggal bersama pengasuhnya. Maren malah membunuh pengasuhnya itu dan memakannya. Saat itulah Frank tahu kalau Maren memiliki darah seorang kanibal. Frank pun harus menyembunyikan jasad pengasuh tersebut dan bersembunyi dari kota satu ke kota yang lain. I had a sitter for you then. When I came in, she was on so much blood, but you were sleeping. Saw the blood on your mouth. You had. Setelah bus berhenti, Maren dikagetkan dengan kemunculan seorang laki-laki tua. Ia berkata kalau ia tahu Maren itu siapa, karena mereka adalah sesama pemakan, sebuah sebutan bagi ras yang suka memakan daging manusia. I smelled you last time you fed. You can smell lots of things. Pria yang bernama Suli itu berkata kalau ia mampu mengendus keberadaan Maren dari jarak yang sangat jauh. Suli berkata kalau setiap pemakan memiliki kemampuan seperti itu. Maren mulai merasa Suli bukanlah orang jahat, terlebih ketika ia menawarkan sesuatu yang mereka bisa konsumsi bersama. Maren pun menerima tawaran tersebut tanpa kecurigaan sedikit pun. Suli kemudian membawa Maren ke satu rumah. Awalnya Maren berpikir kalau itu adalah rumah Suli. Namun ternyata ia salah karena ia sekarang berada di rumah calon korban Suli. Disitulah Maren melihat seorang oma-oma yang sedang sekarat di lantai. Maren mencoba menelpon ambulan, namun Suli melarangnya. Suli berkata kalau ia mampu mengendus kalau orang ini sudah sekarat dan mendekati maut, dan orang-orang seperti itu adalah makanannya. Whatever you and I got, She's alive. it's gotta be fed. So they found her that way.
Sully berkata kalau ia hanya memakan orang-orang yang sudah sekarat karena ia merasa itu tidaklah salah. Ia bahkan merasa berjasa karena telah membebaskan orang dari penderitaannya. Comes, you'll smell it. Keesokan harinya, Maren mendengar suara dari kamar si Oma. Ia kemudian ke atas dan melihat Sully sudah menyantap si Oma. Tak membuang waktu, Maren pun ikut menyantap nenek tersebut. Setelah selesai, Sully memperlihatkan satu untaian rambut yang begitu panjang. Ia berkata kalau itu adalah rajutan rambut dari para korbannya. Di situ mereka pun mulai berbincang, di mana Sully bercerita kalau ia tak tahu siapa yang mewarisinya darah pemakan. Tapi ia sadar kalau ia sudah kanibal sejak ia memakan kakeknya sendiri. Sejak saat itu ia berusaha lari dari satu kota ke kota lainnya. Di situ Sully berkata kalau ia akan tinggal sementara di sini. Ia juga mengizinkan Maren ikut tinggal bersamanya. Namun Maren berkata kalau saat ini ia ingin menemui ibunya. Ia ingin tahu apa sebab ibunya meninggalkan dirinya. Setelah membersihkan diri, diam-diam Maren meninggalkan Sully. Ia kembali menaiki bus dan melanjutkan perjalanan. Namun sayang kepergiannya diketahui oleh Sully. Singkat cerita, Maren sampai di kota yang bernama Indiana. Di sebuah minimarket, Maren melihat seorang pelanggan pria memaki-maki seorang wanita. Seorang anak muda lalu menegur pria tersebut dan menantangnya berkelahi. I asked a question. Like that. Hey! Are you at the store or something? Saat hari semakin gelap, Maren merasakan sesuatu dari jarak yang sangat jauh. Ia terus mengendus dan rupanya penciumannya berakhir di sebuah bangunan kosong. Disitulah Maren melihat anak muda barusan keluar dengan tubuh penuh lumuran darah. Pria itu menyapa Maren dan rupanya ia langsung tahu kalau Maren adalah seorang pemakan. He's over in there like 400 yards if you want. I smelt you too. I didn't know either, I guess. Why does that matter? Maren nampak begitu tertarik dengan pria yang menyebut dirinya bernama Lee. Maren berkata kalau ia kini mampu mengendus keberadaan orang yang memiliki kelainan yang sama seperti dirinya. Merasa dari jenis yang sama, Lee pun mempersilahkan Maren ikut bersamanya. Centerville, Indiana. You going to his house? Yeah. Wallet too. I didn't take his wallet, I took the money out. Maren kemudian dibawa ke rumah si korban. Di sana mereka tidur sembari memikirkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Di hari berikutnya, Maren dan Lee terlihat sarapan di restoran. Di sana, Maren pun menceritakan perihal Sully, di mana ia merasa Sully adalah seorang pemakan yang mengerikan karena ia menyimpan rambut-rambut dari para korbannya. Saat ditanya kenapa Maren tak ikut dengannya, Maren berkata kalau ia merasa ada yang tak beres dengan Sully. Entah kenapa ia merasa Sully menyembunyikan sesuatu. Sully, the other guy I met, smell me half a mile away. Said he could also smell when people are about to die too. Just creepy, I guess. Lee kemudian membawa Maren ke rumahnya di Kentucky. Di sana rupanya Lee tinggal di rumah bibinya yang kini sedang keluar kota. Saat ditanya di mana orang tuanya, Lee berkata kalau ayahnya sudah meninggal dunia dan ibunya juga ada di luar kota. Ia kini hanya tinggal bersama bibi dan juga adiknya yang bernama Kayla. Hey, Kayla. I call her idiot to her face. Beberapa saat kemudian Kayla datang. Melihat Lee bersama Maren, Kayla pun mengajak Lee berbicara di luar. Tak lama kemudian Lee kembali dan berkata kalau bibinya tak akan menyukai keberadaan Maren. Akhirnya Lee pun mengajak Maren pergi. I work summers here. Hey, at a slaughterhouse? Lee lalu mengajak Maren ke tempatnya bekerja. Di sana Lee mencuri uang kas dan memberikannya pada Maren. Di sanalah Maren bercerita kalau ia ingin pergi ke Minnesota untuk menemui ibunya. Ia ingin tahu ibunya masih hidup ataukah sudah mati. Disitulah kemudian Lee menawarkan diri untuk menemani Maren. Tentu saja Maren sangat tak keberatan, mengingat perjalanan ke Minnesota sangatlah panjang. You never told me what was in Minnesota. My mom. She lives there? I don't even know if she's still in the town that she was born in. That's all I have. I could take you.
Mereka mulai menempuh perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Seiring waktu berjalan, hubungan mereka semakin dekat dan cinta pun mulai tumbuh dalam diri mereka. Satu malam Lee membawa Maren ke sebuah karnaval. Saat Lee sendirian, perhatian Lee tertuju pada seorang penjaga stand permainan. Lee lalu menghampiri pria yang kita sebut saja bernama John, di mana setelah mereka berbincang sejenak, John menawari Lee sesuatu. Ia kemudian mengajak Lee bertemu di kebun jagung 1 jam lagi. I got some weed in my car. Really? Yeah. I'll see you in an hour. Yeah, you will. Lee pun kemudian menunggu di tempat yang telah mereka janjikan. Setelah meminta Maren menunduk, Lee pun menemui John yang ternyata adalah seorang gay. Penasaran dengan apa yang mereka lakukan, Maren pun mengikuti mereka ke tengah-tengah ladang. Disitulah Maren melihat Lee menghabisi pria tersebut dan menyantapnya. Melihat kejadian tersebut membuat Maren haus dan ikut memangsa John. Setelah momen tersebut, Lee kemudian mencuri mobil John. Ia mendapatkan alamat John dari KTP dan kemudian berangkat ke kediaman John. Namun setibanya di halaman rumah, Maren kaget bukan main karena ternyata John memiliki keluarga. Tentu saja hal itu membuat Maren merasa bersalah. What? Hey, we didn't know. Okay, let's go. Focus. Come on, let's go. Hari pun berganti, Lee dan Maren kini sampai di Minnesota, tempat kelahiran ibu Maren. Dari sebuah toko, Maren pun menemukan alamat ibunya dari buku telepon. Singkat cerita, Maren pun sampai di alamat ibunya. Di situ, ia melihat seorang wanita tua yang bernama Nyonya Barbara. Awalnya Barbara merasa takut dengan penampilan Maren, tapi setelah mengatakan kalau ia adalah putri dari Janelle, Barbara pun mempersilahkannya masuk. Miss Prince, I'm Erin Yearly. I've traveled a very long way. Tentu saja Maren tak berani mengatakan tujuan kedatangannya. Tapi sepertinya Barbara sudah mengerti maksud kedatangan Maren mencari Janelle. Barbara pun mengatakan kalau saat ini Janelle ada di rumah sakit jiwa. Barbara juga berkata kalau Janelle bukanlah anak kandungnya. Janelle ia temukan saat masih bayi di sebuah gedung kosong. Tentu ia tak tahu siapa orang tua Janelle karena ia ditemukan tanpa identitas apapun. Barbara kemudian memperlihatkan beberapa foto Janelle semasa kecil pada Maren. Well, she's not dead. Town called Fergus Falls. She signed her own paper. Setibanya di rumah sakit jiwa, disitulah untuk pertama kalinya Maren melihat ibunya. Perawat berkata kalau Janelle menitipkan surat untuk Maren. Surat itu Janelle buat sudah sangat lama sekali, karena Janelle merasa cepat atau lambat putrinya akan mencarinya. The way up. She wrote this about 15 years. Setelah membaca surat itu, Maren pun mengetahui kalau ibunya juga seorang pemakan. Kondisinya yang seperti itulah yang membuatnya nekat meninggalkan Maren dan juga Frank, karena ia takut menyakiti mereka berdua. Selain itu, perawat juga mengatakan kalau Janelle telah memakan tangannya sendiri. Di dalam surat itu, Janelle juga berkata kalau kondisinya yang seperti monster itu membuatnya tak ingin hidup lagi. Ia juga merasa putrinya kini juga tak pantas hidup dengan kelainan tersebut. Maren mencoba menghampiri ibunya, namun entah kenapa Janelle berusaha memakan Maren. Tentu saja Maren berlari meninggalkan ibunya. Mom, I tried. Maren kembali menemui Lee dan mengatakan kalau ibunya masih hidup. Maren nampak kesal mengetahui kalau selama ini ia masih punya ibu. Ia sangat menyayangkan selama ini ibunya memilih tinggal di rumah sakit jiwa, yang semestinya mereka masih bisa hidup seperti orang lain pada umumnya. Disitulah Maren mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan Lee, karena selama ini ia merasa Lee malah membuat naluri kanibalnya semakin kuat. Ia merasa kalau mereka tak bisa bersama-sama lagi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, di mana saat mereka sampai di satu tempat, Maren meninggalkan Lee yang tengah tertidur lelap.
Maren lalu memasuki hutan dan membuang semua kenangan ibunya. Sesaat kemudian Lee terbangun dan mencari-cari Maren ke sana kemari, namun ia tak menemukannya. Beberapa saat kemudian Maren dikagetkan dengan kemunculan Sully. Sully nampak begitu happy melihat Maren dan langsung memeluknya. Beautiful blue eyes again. You ain't sad to see old. Saat ditanya apakah Sully mengikutinya, Sully menjawab iya. Karena malam itu Maren tak sempat berpamitan. Selain itu, Sully juga mengaku kalau ia sangat mengkhawatirkan Maren. Sully juga mengaku kalau ia tahu Maren sering pergi bersama Lee. Karena itulah selama ini ia ragu-ragu mendekati Maren. Disitulah kemudian Sully menawari Maren tumpangan. Ia berkata kalau ia bersedia membawa Maren kemanapun. Melihat tingkah laku Pak tua tersebut, Maren pun menolak. Ia berkata kalau ia lebih suka berkelana sendiri. What do you say? You could ride with Sully for a bit? Heard that you've been following me. I'll talk. Mendengar hal tersebut, Sully pun nampak tersinggung. Sully marah dan balik memaki-maki Maren. Sully mengaku sakit hati atas penolakan tersebut. Dumb cunt! Something. Setelah Sully pergi, disitulah kemudian Maren merenungi apa yang telah terjadi pada dirinya. Sepertinya saat ini perlahan-lahan Maren mencoba menerima siapa dirinya yang sesungguhnya. Satu bulan kemudian Maren kembali ke kota tempat tinggal Lee. Di situ ia melihat adik Lee yang bernama Kayla dan menanyakan keberadaan Lee. Kayla berkata kalau Lee sudah pulang, tapi belakangan ini ia lebih sering berkemah di danau karena sepertinya Lee sedang dalam masalah. No, why is he even... Three still your dad? Was so drunk that he pissed on a wall. Maren kemudian mencari Lee ke danau. Disitulah mereka kembali bertemu setelah sekian lama. Not fair. Lee? Sejak hari itu, Lee dan Maren berkelana dari satu kota ke kota lainnya, di mana kemudian mereka pun akhirnya menemukan satu tempat tinggal yang cocok untuk mereka tinggali. We're right near campus. Hi. Maren says hi. Joseph. Satu sore saat Maren pulang bekerja, ia mendapati tas Sully di ranjang kamarnya. Maren melihat ke sekeliling dan tiba-tiba saja Sully sudah muncul dan menyergapnya. Sully berkata kalau ia merasakan kesepian yang begitu mendalam semenjak kepergian Maren. Ia pun meminta Maren ikut bersamanya karena ia sangat mencintai Maren. Unfinished bit. Tak lama kemudian Lee sampai di rumah. Melihat Sully sedang menindih Maren, Lee pun mengendap-endap dan langsung menyekap kepala Sully dengan tas plastik. Sully tak bisa melawan hingga akhirnya Maren pun berhasil merebut belati Sully dan menikamnya beberapa kali. Sully kemudian dibawa ke bak berendam dan di sanalah Sully menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maren lalu melihat ke dalam tas Sully dan disitulah ia melihat rambut Kayla. Tentu saja Maren sadar kalau Sully telah membunuh Kayla. Tak lama Lee datang di mana rupanya ia juga mendapatkan luka tusuk yang telah menembus paru-parunya. Lee berkata kalau ia tak akan bertahan. Jadi ia meminta Maren memakan dirinya sampai ke tulang-tulangnya. Tentu saja Maren tak bisa melakukan permintaan tersebut. Tapi Lee terus memohon agar Maren mau memakannya. Lee berkata ia sangat mencintai Maren dan hanya ini yang bisa ia berikan. Tak mau mengecewakan Lee, disitulah sambil berlinang air mata Maren pun menyantap tubuh kekasihnya. Film kemudian diakhiri dengan memperlihatkan kilas balik kebahagiaan yang dirasakan Maren dan Lee, yang kini hanya bisa menjadi kenangan bagi Maren. Dan film pun selesai.
Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.